Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kitab Yohanes. Kita masih ada dalam seri renungan dari Kitab Yohanes. Sekarang tiba di Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara, dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar tentang mengalami kepastian keselamatan. Saudara, bagi saya berita yang paling penting dalam berkhotbah, dalam memberikan renungan adalah tentang keselamatan. Karena kalau kita banyak belajar tentang berkat misalnya, kita akhirnya diberkati luar biasa. Tapi kalau kita tidak mengalami keselamatan, apa gunanya semuanya itu? Kita hidup di dunia ini hanya sekali. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Bagi saya yang paling utama dan yang paling penting yang harus kita miliki adalah kepastian keselamatan. Dan kemudian sebagai orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan, kita diberkati oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu semua bonus yang pasti tentu saja akan dilimpahkan Tuhan bagi setiap kita. Nah, dan hari ini kita akan belajar dan merenung saudara, bagaimana kita memiliki kepastian keselamatan. Apa yang harus dialami, dilakukan oleh orang yang memiliki kepastian keselamatan. Sudahkah saya dan saudara memiliki kepastian keselamatan? Kita akan belajar, kita akan lihat saudara. Saya akan membacakan dan menjelaskan teks firman Tuhan ini secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara. Yohanes pasal 14 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu saja aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata,
tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan tentang rumah Bapa, tentang sorga dan jalan ke sana, jalan ke sorga, bagaimana supaya murid-muridnya mengalami kepastian keselamatan. Ada tempat yang tersedia di sorga bagi mereka. Saudara, di sini Yesus menegaskan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu ayat 2, saudara. Jadi di sorga itu tersedia tempat untuk siapa saja. Siapa saja bisa masuk ke sorga. Karena sorga itu disediakan banyak tempat tinggal, kata Yesus. Sorga itu muat untuk seluruh manusia. Tetapi pertanyaannya, apakah semua manusia akan masuk ke sana? Tentu saja tidak. Bahkan yang sangat menyedihkan, saudara, akan lebih banyak manusia yang tidak akan masuk ke sorga. Akan lebih banyak manusia yang akan menerima penghukuman kekal, bukan menerima keselamatan kekal di sorga. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita bagian dari orang yang akan diselamatkan, atau bagian dari orang yang akan dihukum? Itu yang saya rindu kita renungkan hari ini, saudara, supaya hari ini ketika saudara melaksanakan kegiatan saudara di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup saudara, saya berdoa saudara menjadi pekerja keras, saudara menjadi orang-orang yang berhasil, tapi di atas semuanya itu milikilah kepastian keselamatan. Karena sekalipun kita menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, kalau mati masuk neraka, apa gunanya? Milikilah kepastian keselamatan. Satu saat kita pasti akan mati. Dan saat kita mati, saudara, kalau orang-orang mati biasanya dikatakan telah pulang ke rumah Bapa. Tapi pertanyaannya perlu kita renungkan, apakah memang benar-benar orang yang mati itu ketika dituliskan di sana telah pulang ke rumah Bapa? Apakah memang mereka pulang ke rumah Bapa? Belum tentu, saudara. Kalau mereka ke neraka, itu berarti bukan mereka ke rumah Bapa, karena rumah Bapa itu sorga. Dan saat ini kita akan lihat, saudara, sekalipun banyak tempat tinggal di sana, kita akan lihat orang yang seperti apa yang akan masuk ke sana. Karena tidak semua manusia akan masuk ke sana. Yesus berkata, saudara, bahwa apabila nanti dia sudah pergi ke situ, maksudnya ke rumah Bapa, dan menyediakan tempat bagi umat-umatnya, maka dia akan membawa umat-umatnya ke sana. Lalu kemudian di ayat 5, Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Muridnya menegaskan bahwa kami tidak tahu engkau pergi kemana. Akhirnya Yesus menegaskan bahwa dia dan Bapa adalah satu, dan dia pergi ke rumah Bapa. Lalu ketika Thomas bertanya begitu, saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama secara mendalam di pagi hari ini, saudara, di mana Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika Thomas berkata, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada orang yang masuk ke rumah Bapa. Tidak ada orang yang bisa masuk sorga kecuali melalui aku, kata Yesus. Jadi bagaimana kita sampai ke rumah Bapa? Bukan dengan cara dituliskan satu saat di dalam peti mati kita, saudara, atau di nisan kita telah pulang ke rumah Bapa. Bukan. Sekalipun dituliskan di sana dengan tulisan begitu baik bahwa pulang ke rumah Bapa, itu tidak memastikan orang tersebut pulang ke rumah Bapa. Karena orang yang akan pulang sungguh-sungguh ke rumah Bapa adalah melalui Yesus, karena hanya Yesus jalan ke situ. Tidak ada satupun yang akan sampai ke sana kalau tidak melalui Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita melalui Dia untuk sampai ke rumah Bapa? Tadi dia berkata, saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Oke, lalu kemudian, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, supaya kita sampai di rumah Bapa nantinya, sampai di sorga nantinya di akhir kehidupan kita, kita harus melalui Yesus yang adalah jalan.
Tidak ada jalan yang lain, saudara. Tidak ada nabi di dunia ini yang pernah datang dari sorga. Lihat nabi siapa saja tidak pernah datang dari sorga. Hanya Yesus yang datang dari sorga dan kembali ke sorga. Itu sebabnya dialah jalan satu-satunya. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apakah saudara orang Kristen atau saudara tidak orang Kristen, hari ini saya menegaskan kebenaran. Coba lihat di kitab suci mana saja, saudara, adakah pribadi atau orang yang pernah turun dari sorga? Dengar, saudara, di dalam Alkitab ditegaskan bahwa Yesus turun dari sorga, dia mati, bangkit dari kematian, kemudian kembali ke rumah Bapa, kembali ke sorga. Dia siapkan tempat bagi umat-umatnya, dan kemudian dia akan membawa umatnya ke sana. Dan dialah jalan itu. Kenapa? Karena dia tahu jalan ke sana. Dia berasal dari sana, dia pergi ke sana. Jadi bagaimana supaya kita sampai ke sorga? Melalui Yesus yang adalah jalan. Bagaimana kita melalui dia yang adalah jalan? Itu yang dia jelaskan di ayat 1, saudara. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi bagaimana kita melalui jalan itu, di mana dia adalah jalan, dengan percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dialah yang turun dari sorga, dialah yang mati, dan dialah yang disalibkan itu, mati, dan kemudian bangkit, dan kemudian naik ke sorga. Dialah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dengan cara itulah kita berjalan di jalan itu. Kalau hari ini saudara sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, saudara sedang berjalan menuju rumah Bapa. Saudara sedang berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Pastikan hari ini, saudara, ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus tapi tidak mengalami kepastian keselamatan. Dia hanya ikut Yesus karena berkat. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar, saudara, bahwa satu kali ada begitu banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena tujuannya salah. Mereka datang kepada Yesus hanya mencari mujizat, mencari perkara-perkara yang mustahil akhirnya jadi dibuat oleh Yesus. Itu yang rindu mereka lihat. Dan kemudian akhirnya ketika Yesus mengajarkan sesuatu yang kebenaran, yang jelas kepada mereka tentang dirinya yang akan dikorbankan, akhirnya mereka mengundurkan diri. Ada begitu banyak orang mengikut Yesus tetapi tujuannya salah. Hari ini pastikan saudara ikut Yesus. Saudara sungguh-sungguh sudah percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan begitu saudara sedang berjalan di jalan yang benar. Sudahkah saudara mengalami kepastian itu? Sudahkah saudara percaya Yesuslah Tuhan yang turun dari sorga, lalu kemudian mati untuk orang-orang yang mau percaya kepada dia, dan kemudian dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan kembali lagi ke sorga? Kita percaya dialah Tuhan dan dialah Juru Selamat kita. Kalau saudara sudah mengalami kepastian iman seperti itu, saudara sedang berjalan di jalan itu. Lalu kemudian dia berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, dan yang kedua, kebenaran. Lalu lanjutkan lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah jalan. Kita harus berjalan di jalan itu. Dialah kebenaran, dan kalau tidak melalui dia yang adalah kebenaran, kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Siapapun tidak bisa sampai kepada Bapa. Artinya apa, saudara? Orang yang bisa sampai kepada Bapa harus melalui dia yang adalah kebenaran. Artinya apa? Kita harus dibenarkan supaya kita bisa masuk ke sorga, bisa menuju ke rumah Bapa. Saudara, sorga itu sempurna. Tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke sorga. Sedangkan hari ini setiap kita adalah orang berdosa. Saya mau tanya, berapa besar dosa saudara? Tentu saja semua kita tidak akan bisa menghitung berapa besar dosa-dosa kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus dibenarkan. Yesus mati di kayu salib untuk membenarkan kita. Bagaimana supaya kita dibenarkan? Kembali ke ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Bagaimana kita mengalami kebenaran? Dosa-dosa kita dihapuskan. Percayalah kepada Yesus yang adalah Juru Selamat kita, yang mati di kayu salib untuk menebus kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan begitu kita dibenarkan, saudara. Alamilah pembenaran dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ketiga, harus melalui kehidupan, harus mengalami
hidup, dihidupkan kembali. Mungkin mendengar ini saudara mungkin berpikir, apakah orang-orang itu perlu dihidupkan sedangkan mereka hidup? Bagaimana mereka dihidupkan? Dengar saudara, saat Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, dia memberi perintah supaya semua buah dari pohon di taman itu bisa dimakan, kecuali buah pohon yang ada di tengah taman itu, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan berkata, kalau engkau memakannya, kamu akan mati. Pertanyaannya, setelah Adam dan Hawa memakannya, apakah mereka mati? Secara jasmani tidak, tetapi secara rohani mereka mati. Itu sebabnya Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menghidupkan orang-orang yang mati karena dosa. Jadi Yesus datang untuk menghidupkan kita kembali, saudara. Sekalipun secara jasmani kita hidup, tapi kalau kita belum percaya kepada Yesus, kita mati di hadapan Tuhan. Karena itu yang terjadi di Taman Eden. Pelanggaran, ketidaktaatan telah mengakibatkan kematian. Karena dosa, buah dosa adalah, upah dosa adalah kematian, maut. Dan harus dihidupkan kembali. Bagaimana supaya kita hidup kembali? Percaya lagi kepada Yesus. Itu yang ditegaskan kembali di ayat 1. Percayalah kepada Yesus, maka kita akan dihidupkan. Jadi saudara, simpelnya hari ini, kesimpulannya adalah, hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara. Pastikan kita mengalami kepastian keselamatan. Kalau kita mati pasti masuk sorga. Bagaimana supaya kita masuk sorga? Bagaimana supaya kita masuk ke rumah Bapa, tiba di rumah Bapa? Yesus berkata, bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang akan sampai di sorga kalau tidak melalui Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, orang yang mau rindu masuk sorga, dia harus datang kepada Yesus yang adalah jalan. Bagaimana caranya? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di ayat 1. Mereka harus datang kepada Yesus yang adalah kebenaran supaya mereka dibenarkan dari dosa-dosa mereka. Bagaimana caranya? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka harus datang kepada Yesus yang adalah kehidupan supaya mereka yang mati karena dosa dihidupkan. Bagaimana caranya? Percayalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Saudara akan melaksanakan kegiatan saudara. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara. Saudara sukses dalam bisnis saudara, berhasil dalam apa yang saudara kerjakan. Tetapi di atas semuanya itu, miliki kepastian keselamatan dengan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian saudara sedang berjalan menuju sorga. Maka dengan demikian saudara dibenarkan. Dan maka dengan demikian saudara dihidupkan. Dan nanti kita akan sampai di rumah Bapa. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan
akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat
mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini,
Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara kalau masih berwarna merah. Silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.